Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Manchester City akhirnya menorehkan sejarah mereka. Ya, ketika untuk pertama kali meraih gelar juara di Piala Super. Ini perebutan gelar yang menjadi tradisi setiap tahun, mempertemukan dua juara, juara UCL dan juara di Liga Eropa. Nah, kita tahu pada musim kemarin Manchester City menjadi juara di UCL, kemudian Sevilla menjadi juara di Liga Eropa. Dan Sevilla ini kita tahu 7 kali mereka menjadi juara di Liga Eropa. Ini penguasa yang luar biasa. Namun ironisnya, ketika tampil dalam pertarungan memperebutkan Piala Super, 6 kali mereka gagal. Hanya 1 kali mereka sukses, itu pun di pertama kali di 2006. Selebihnya sampai pada dini hari tadi, ketika mereka bertarung di stadion Georgios Karaskakis ya di Piraeus, Yunani, tim asuhan Jose Luis Mendilibar harus gagal dengan sangat menyakitkan lewat adu tendangan penalti. Mereka kalah 4-5 dari Manchester City. Penendang terakhir mereka Nemanja Gudelj dari Serbia. Pemain berusia 31 tahun ini gagal menyempurnakan atau mengeksekusi penalti sebagai orang kelima yang ditunjuk oleh Mendilibar. Mengambil penalti ini dan tembakan dia memang mengecoh penjaga gawang Ederson Moraes, namun arah bola itu terlalu tinggi dan menerpa mistar gawang sebelah kiri dari Ederson Moraes. Maka sirna sudah ya, gagal upaya bagi Sevilla untuk menggabungkan gelar mereka juara di di Liga Eropa dan Piala Super. Dan kalau bisa melihat memang penempatan Nemanja Gudelj ini sebagai penembak kelima itu seakan dalam tanda kutip dipaksakan karena memang tidak ada orang lagi. Walaupun ada Marcos Acuna di sana, tapi tidak berani karena sebelumnya sudah ada pergantian pemain di mana beberapa pemain kunci yang bisa mengambil penalti itu sudah ditarik keluar. Jadi ada 4 pergantian pemain dari Sevilla yang dilakukan oleh Mendilibar, masuk di babak kedua. Nah, ada Youssef En-Nesyri yang mencetak gol pertama di menit ke-25 ketika Sevilla unggul lewat tandukan kepala, menerima umpan dari Acuna, itu sudah ditarik keluar. Mestinya dia akan menjadi salah satu penembak kalau tidak ditarik keluar di menit-menit akhir, termasuk dengan Eric Lamela. Ya, pemain gelandang yang juga ditarik pada Eric Lamela, salah satu eksekutor terbaik. Nah, dalam posisi seperti ini, maka pilihannya yang siap ya bersedia adalah Nemanja Gudelj. Jadi dari 5 penembak mereka gagal. Diawali dengan penembak tuh 4 sebelumnya semua berhasil memang. Ya, ketika Ocampos menjalankan tugas dengan baik, Rafa Mir juga menembak dengan sempurna, Ivan Rakitic, ada Gabriel Montiel. Nah, tiba pada saatnya penembak kelima ini yang memang mental yang berbicara ya. Ini sebagai penembak pertama dan penembak kelima di setiap ada adu penalti ini menjadi penentu untuk jalannya adu penalti, dan itu yang terlihat tekanan yang luar biasa dialami oleh Nemanja Gudelj. Tapi apapun itu, pertandingan ini memang seru ya, dengan intensitas serangan yang sangat tinggi, tapi sangat disayangkan kalau bisa melihat dominasi yang begitu tinggi, begitu baik dilakukan oleh pasukan Pep Guardiola, tapi mereka tidak bisa mencetak lebih dari 1 gol, bahkan sempat tertinggal. Ketika En-Nesyri menggetarkan gawang dari Moraes, mereka baru bisa membalas 1-1 itu terjadi di menit 63 di babak kedua lewat tandukan kepala juga yang dibuat oleh pemain muda mereka, Cole Palmer. Dan Pep karena begitu serius memandang pertandingan ini di mana mereka harus bisa menjadi juara untuk menorehkan sejarah pertama kali mereka, sehingga hanya 1 pergantian yang dilakukan oleh Pep itu terjadi itu 5 menit terakhir ya, ketika Cole Palmer ditarik keluar dan Julian Alvarez yang masuk ke lapangan. Dan Alvarez menjadi salah satu eksekutor penalti ketika terjadi adu penalti ini, karena 90 menit waktu normal selesai langsung diadakan adu penalti. Nah, diawali dengan Haaland yang sukses ya, ketika Ocampo bisa membalas 1-1, kemudian Julian Alvarez yang tampil bisa mengubah keadaan 2-1, Rafa Mir bisa menyamakan 2-2. Nah, penembak ketiga dari City, Mateo Kovacic juga menyelesaikan dengan baik ketika Rakitic menyamakan 3-3. Tampil Grealish untuk membuat unggul dengan 4-3 bagi
City, Montiel menyamakan 4-4 ya, dan Kyle Walker menuntaskan sebagai penembak kelima dengan baik ya, walaupun sempat terbaca sebenarnya oleh penjaga gawang terbaik juga dari Sevilla, Yasin Bono, tapi tak bola meluncur dengan keras ke gawang untuk masuk dan Guedes gagal mengeksekusi sebagai orang kelima. Jadi itu pertandingan yang seru yang bisa terjadi kalau melihat dari catatan-catatan dari semua aspek, semua statistik memang menggambarkan bahwa City layak untuk menang. Tapi di lapangan mereka kelihatan itu yang membuat Pep kurang puas dengan penampilan mereka. Walaupun saya bilang dominasi itu sangat tinggi kalau menyaksikan pertandingan mereka. Bayangkan saja ketika mereka bisa menguasai sampai 74% penguasaan bola berbanding dengan Sevilla hanya 26%. Mereka bisa melepaskan tembakan 23 kali, City 7 diantaranya on target, tapi hanya 1 gol yang bersarang dari tandukan Cole Palmer ketika memanfaatkan umpan lambung yang dilayangkan oleh Rodri. Sementara Sevilla sendiri tercatat hanya menembak 8 kali kalau nggak salah sepanjang pertandingan dengan 4 diantaranya on target. Nah, City itu bahkan unggul dalam hal corner kick, sepak pojok itu mereka 8 kali dapat sepanjang pertandingan, Sevilla 0. Tidak ada sama sekali. Jadi memang kelihatan mestinya mereka harus menang telak dalam pertandingan ini. 14 kali mereka mendapat kesempatan untuk tendangan bebas di lapangan diberikan wasit. Sementara hanya 5 kali dari Sevilla. Jadi dengan 14 tembakan ini kan sudah menggambarkan bahwa sebenarnya gol sudah di depan mata terus. Tapi ya itu tidak hasil. Termasuk dengan corner kick yang mereka penguasaan bola yang tinggi. Kemudian bagaimana akurasi operan mereka sepanjang laga itu mencapai 89%. Berbanding dengan Sevilla yang hanya 77% untuk akurasi operan mereka. Kalau bicara dengan operan dari kaki ke kaki, perpindahan bola yang terjadi di semua lini yang dimainkan oleh pemain-pemain City sangat tinggi. 663 kali mereka penguasaan bola dengan sangat baik. Itu tergambar dalam ball position kan, bagaimana mereka bisa bergerak semua di antara lini. Sementara Sevilla itu hanya 233, jadi begitu jomplang. Kalau bisa melihat, jauh sekali dengan ball position yang sangat tinggi. Bahkan kalau bisa melihat dari cara mereka menang duel di lapangan, selalu unggul di lapangan, itu sampai 48 kali City unggul dalam perebutan bola, memenangkan duel sepanjang pertandingan. Sevilla-nya 31 kali. Jadi dari gambaran-gambaran ini, memang mestinya City harus menang dengan telak. Tapi Sevilla bisa memberikan perlawanan yang gigih. Pertahanan mereka juga sangat kuat. Gelandang mereka juga bisa bermain dengan rapi, menjaga daerah, menjaga lawan. Ini yang menyulitkan dengan starting 11 yang dimainkan oleh Pep. Pep kembali memainkan untuk pertama kali Josko Gvardiol ya, bermain di belakang dengan Akanji ini. Suatu perpaduan yang sangat bagus. Nathan Ake dan Walker juga ikut mengiringi di 4 back flat mereka. Tentunya dengan Edison Moraes bermain di bawah Mistar. Di tengah kita tahu ada Rodri, ada Phil Foden ya, dimainkan di sana. Ya. Kemudian kita bisa melihat ada Cole Palmer bahkan dimainkan lebih awal selain Haaland. Ada Jack Grealish juga ikut dimainkan dalam pertandingan ini. Tetapi ya itu saya bilang tadi, di lapangan begitu hebat ya, mereka bisa menguasai, tapi gol pun itu mereka harus bisa mengejar ketertinggalan mereka sampai ke babak kedua untuk bisa menyamakan kedudukan. Kalau tidak ada gol dari Cole Palmer ya bukan tidak mungkin mereka akan tumbang. Walaupun dengan saya bilang tadi kan dominasi yang sangat tinggi. Tapi apapun itu saya pikir harus bisa menyambut kemenangan ini dengan luar biasa, hasil yang luar biasa bagi Pep. Untuk keempat kali Pep bisa menjadi juara di ajang Piala Super. Jadi memang pertama kali dengan City. Tetapi kalau bicara di Piala Super, Pep sudah merasakan itu. 2 kali bahkan dengan Barcelona, 1 kali dengan Bayern Munchen. Nah ini menyamakan perolehan apa yang pernah dilakukan oleh pelatih lain. Sebelum ini kan hanya Carlo Ancelotti yang membuat itu dengan 4 kali. Nah Pep sudah bisa menyamakan ini, satu hal yang luar biasa. Dengan 4 kali dia bisa menjadi juara untuk di arena Piala Super. Tinggal Pep akan mengejar lagi Piala Dunia antar klub. Mereka sukses oke. Sayang kemarin mereka ya agak kesandung di Community Shield ya menghadapi Arsenal. Dan ini yang membuat Pep gagal untuk bisa meraih piala demi piala pada tahun ini. Kalau nggak bisa ada 6 piala mereka bisa dapatkan. Namun sambut ini bagi saya pendukung-pendukung City tentunya harus bisa mensyukuri apapun itu. Ya terlepas mungkin agak
sedikit kecewa dengan penampilan mereka. Ya, di lapangan seperti yang saya sebut tadi, tinggi dominasi tapi seakan-akan gol sulit mereka dapatkan. Di samping Sevilla bermain sangat baik juga untuk memberikan perlawanan. Tapi yang penting mereka angkat trofi. Di akhir laga itu mereka luar biasa mendapatkan trofi ini. Kita lihat bagaimana gol-gol dulu. Saya tertarik untuk bisa melihat gol dari ini dia. Gol pertama yang dibuat oleh Youssef En-Nesyri dari pihak Sevilla, dan ini kegembiraan dari Jose Mendilibar. Ini itu dia bagaimana terjadi. Jadi En-Nesyri ini melompat ketika Akunya melepaskan umpan, melompat di antara Nathan Ake dan Gvardiol. Dia lebih cepat timingnya dan terjadilah gol tersebut. Ini dia. Gol balasan. Rodri umpan dan Haaland membiarkan itu lewat di kepala Haaland, dan di sana ada anak muda Cole Palmer. 1-1 terjadi di menit ke 63. Ini dia. Ini Pep kelihatan tegang sepanjang pertandingan, tapi dengan gol ini agak lega. Ya, saya melihat inilah tayangan ulang Rodri dengan kaki kiri melingkung. Akhirnya bagaimana Cole Palmer dibiarkan untuk bisa masuk dan menanduk melewati jangkauan dari Bono, ya, penjaga gawang utama ini, yang penjaga gawang yang top ketika tahun lalu sukses bersama Maroko ke semifinal, membawa Maroko itu masuk di 4 besar ini. Yassine Bono. Dan sayang di menit-menit akhir itu City mendapatkan peluang terjadi lewat Nathan Ake sambil menyundul bola terbang dengan badannya, tapi tandukan Nathan Ake itu masih bisa diblok oleh Yassine Bono. Ini dia. Kejadian yang luar biasa. Ini penalti. Penalti yang dibuat oleh Erling Haaland pertama, ya. Ocampos. Ya. Kita bisa melihat ini dia. 2-2. Kemudian Mateo Kovacic. Ya, sudah disamakan, ya. Setelah Kovacic yang bisa membuat gol, Ivan Rakitic. 3-3. Ini Jack Grealish membuat gol, dan Gabriel Montiel, pemain Argentina, juga bisa menyamakan kedudukan. Dan ini Kyle Walker menembak ke arah kanan, terbaca oleh Bono, tapi karena kerasnya tembakan Walker, ya, bola bisa menghujam. Dan inilah tembakan yang menerpa Mister Gawang dari Nemanja Gudes, dan gagal. Sudah perjuangan dari Sevilla untuk bisa meraih gelar juara di Piala Super. Oke, dengan saya Bung Roban. Terima kasih untuk Kopi Waanal, Kopi Papua, untuk mendukung channel YouTube Bung Roban sama dengan W88. Ciao.